Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam kesempatan perjumpaan kali ini, saya ingin berdiskusi dengan teman-teman terkait dengan hermeneutik dan kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa yang sangat menggemparkan di seluruh dunia yang kita sudah rayakan 1 tahun ini, yaitu wabah COVID-19. Teman-teman, pada bulan ini populasi penduduk dunia mengingat secara bersama-sama bahwa pandemi COVID-19 sudah menjadi bahaya dan ketakutan yang menyelimuti seluruh populasi penduduk di dunia. Dan dari data yang kita bisa lihat di seluruh dunia melalui media sosial, kita mendapatkan informasi bahwa COVID-19 sudah menjangkiti sekitar 150-an juta orang yang ada di seluruh dunia dengan tingkat kematian yang hampir mencapai 3 juta orang. Tentu peristiwa ini sulit kita bayangkan di tengah-tengah kemajuan teknologi dan era modernitas yang begitu masif dialami oleh seluruh populasi penduduk dunia, bahwa kita berhadapan secara kolektif dengan wabah COVID-19 yang menjadi hantu yang menakutkan dan sudah menghilangkan banyak nyawa dari orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, yang menjadi bagian dari keluarga kita, atau yang jauh, yang jelas sesama kita sebagai manusia. Teman-teman sekalian, saya ingin menghubungkan dalam kesempatan diskusi kita kali ini perspektif hermeneutik dan wabah COVID-19 yang menjadi tantangan bersama kita di hari ini. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan dalam channel saya sebelumnya, bahwa hermeneutik adalah seni memahami. Tetapi memahami yang dimaksud bukan hanya teks-teks keagamaan. Sebagaimana hermeneutik berkembang pertama kali dalam rangka orang memahami teks-teks keagamaan atau kitab suci agar dipahami dan dimengerti, dan akhirnya manusia di hari ini beroleh makna oleh karena berjumpa dengan teks keagamaan yang berasal dari konteks dan waktu yang berbeda. Tetapi hermeneutik juga mengajak kita memahami realitas sosial sebagai teks. Realitas sosial sebagai teks yang kita jumpai kali ini dan ingin saya diskusikan adalah pandemi COVID-19. Teman-teman, salah satu gagasan penting dari COVID-19 yang kita alami bersama oleh populasi penduduk dunia adalah bahwa COVID-19 menjadi kesadaran eksistensial kita tentang apa yang namanya batas yang manusia terima, yang ia tidak dapat lampaui. Apa yang namanya situasi batas sesungguhnya juga mengungkap misteri. Misteri dari sesuatu yang tidak dapat kita pahami, yang tidak dapat kita mengerti, yang di luar nalar dan hal-hal yang bisa diprediksi oleh manusia. Sekalipun manusia juga berdaya di tengah-tengah kemajuan teknologi yang merupakan hasil dari olah akal budi yang manusia miliki, tetapi ternyata ada bagian toh dari kemampuan manusia yang luar biasa itu yang tidak dapat juga ia antisipasi. Dan dari situlah situasi batas yang menjadi kesadaran eksistensial kita tidak dapat lampaui, dan karena itu misteri menjadi bagian dari hidup manusia di hari ini. Teman-teman,
Apa yang tidak dapat menjadi atau apa yang tidak dapat kita bayangkan, yang tidak dapat kita prediksi, yang melampaui batas kemampuan manusia berpikir, yang dinamakan situasi batas, yang merupakan bagian dari tema-tema penting dalam hermeneutik eksistensialisme, itu menolong kita untuk menyadari bahwa di tengah-tengah situasi batas yang tidak dapat kita lampaui, tetapi manusia bisa tetap menggunakan daya yang dikaruniakan kepadanya untuk manusia juga berdaya di tengah-tengah situasi yang seolah-olah tidak dapat ia pikirkan dan kendalikan. Apa yang menjadi modal yang manusia punyai? Yaitu ikatan solidaritas. Itulah ikatan yang menyatukan di antara saya, saudara, dan teman-teman yang ada di sudut masing-masing, di tempat masing-masing, di konteks masing-masing. Bahwa keprihatinan kita sama, bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit kita prediksi, tetapi kita punya kekuatan yang membuat kita toh tetap disebut sebagai manusia yang berdaya, yaitu ikatan-ikatan solidaritas yang mampukan kita, yang memungkinkan kita untuk tahu bahwa di tengah keterbatasan kita toh mampu mengatasinya oleh karena ada Anda, ada saudara, ada saya, yang kekuatan kebersamaan itu membuat akhirnya kita bisa melampaui situasi batas yang tidak mampu kita pikirkan, yang di luar nalar kita, dan pada akhirnya kita berbenturan dengan misteri. Karena apa? Karena yang namanya misteri itu toh dapat menolong kita untuk menggunakan segala daya pemikiran kita untuk kita meningkatkan ikatan-ikatan yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Bahwa sekalipun saya menderita, tapi saya tidak menderita sendirian. Sekalipun saya berjuang, tetapi saya tidak berjuang sendirian. Ada teman-teman, ada saudara-saudara yang di luar sana, entah dia satu suku dengan saya, seagama dengan saya, satu kelompok budaya dengan saya, tetapi kita punya keprihatinan yang sama. Dan hari ini situasi batas yang eksistensial itu dinamakan wabah pandemi COVID-19. Teman-teman, lewat ajakan ini saya ingin berbagi sebuah perspektif bahwa situasi batas karena bahaya yang sama kita rasakan yang menghantui seluruh populasi penduduk dunia itu bukan akhir segala-galanya. Kita mampu mengatasinya bersama ketika ikatan solidaritas kita juga tidak mati, ketika ikatan-ikatan kebersamaan kita tidak hilang, tetapi kita makin tumbuhkan dan perkuat untuk menyatakan bahwa situasi penderitaan yang saudara-saudara alami, yang saya alami, yang kita semua alami, itu bukan membuat kita patah semangat, putus harapan, tetapi justru membangkitkan kerja-kerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup bersama. Itulah hakikat hermeneutik. Hermeneutik menolong kita memasuki, mengalami situasi penderitaan. Tetapi mari kita keluar dari situasi yang membuat kita menderita, tetapi tidak sendirian, tetapi justru bersama-sama, bergandengan tangan, memeluk erat orang-orang di sekitar kita, baik yang sampai hari ini masih tetap segar bugar, maupun mereka-mereka yang menjadi penyintas, atau mereka-mereka yang selama ini tidak dapat diselamatkan, yang sudah menjadi korban dari situasi yang sulit yang kita rasakan. Karena itu teman-teman, mari kita gandeng tangan, bersolidar dengan siapapun yang juga mengalami tantangan yang sama, yaitu situasi batas
yang menyulitkan kita bersama, yaitu pandemi COVID-19. Jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan putus harapan. Tapi yakinlah bahwa dengan solidaritas kita mampu melewati badai yang sesulit apapun. Itulah esensi hermeneutik di tengah-tengah ketakutan populasi penduduk dunia menghadapi COVID-19. Demikian sharing saya dalam kesempatan ini. Nantikan saya dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kiranya channel ini bermanfaat untuk membangun peradaban yang lebih baik, manusia yang lebih baik. Terima kasih.